Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila qiyamis sa'ah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Para jamaah, para bapak, para ibu dan saudara semuanya yang saya hormati, yang semoga selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang masih selalu mencurahkan nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah, segala puji baginya yang masih memberikan kepada kita panca indera dan juga nikmat akal yang sangat mahal untuk bisa kita gunakan untuk menambah kebaikan, dengan menambah pengetahuan tentang agama Allah, dengan harapan kita bisa semakin menyesuaikan diri secara zahir dan batin dengan agama Allah, dengan harapan ditambahi untuk kita hidayah dan juga diberikan kepada kita ketakwaan kita kepadanya. Sebagaimana Allah katakan, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang berusaha menyesuaikan diri dengan petunjuk, maka Allah menambah kepada mereka petunjuk dan memberikan kepada mereka ketakwaan mereka. Dan semoga Allah Ta'ala juga melindungi kita semua dari segala fitnah syubhat yang bisa menjerumuskan kepada segala faham yang sesat, dan menjaga kita dari fitnah syahwat yang bisa menjerumuskan kepada segala jenis maksiat. Dan sebagaimana kita dipertemukan di muka bumi, maka mudah-mudahan kita dipertemukan di surga Allah Ta'ala dalam kehidupan yang sebenarnya, kehidupan kekal abadi setelah kematian kita nanti. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, dahulu sudah kita kaji sampai selesai pembahasan tentang Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang terbaik, dan penjelasan itu kita ambil dari apa yang termaktub di Museum Asma'ul Husna di Madinah, yang dulu gedungnya adalah di sebelah Masjid Nabawi, meskipun sempat ditutup karena dipugar atau direhab. Dan alhamdulillah kita selesai. InsyaAllah masih banyak yang kita ingat dari nama-nama itu dan makna-maknanya serta sifat yang ditunjukkan oleh nama-namanya. Dan harapan kita dengan selalu mengingat nama-nama Allah dan makna yang ada pada nama-namanya, tumbuh rasa cinta kita selalu kepada Allah Ta'ala, dan murni hanya kepadanya semua pengharapan kita, dan tumbuh pula rasa takut kepadanya dan pengagungan kepadanya, serta kita tahu diri dan sadar diri bahwa kita ini hamba yang lemah, tidak bisa apa-apa tanpa pertolongannya, tidak punya apa-apa tanpa karunia-Nya, dan juga makhluk yang sangat membutuhkan selalu kepada Allah Ta'ala kapanpun dan dimanapun, dan tidak pernah walau sedetik pun kita tidak membutuhkan Allah Ta'ala. Dan hal ini bisa mendorong kita untuk selalu senang mendekat kepadanya, karena kita tahu hanya Dia yang bisa memenuhi segala hajat kita, hajat zahir maupun batin, hajat dunia maupun akhirat, dan juga menjadikan kita banyak
menyadari diri akan kekurangan diri di dalam melaksanakan kewajiban dalam mencari ridha Allah Ta'ala, sehingga kita menjadi hamba yang masih punya rasa malu kepadanya dan masih merasa hina di hadapannya dan merasa rendah di hadapannya, tapi tidak berputus asa karena luasnya rahmatnya, sehingga kita benar-benar selalu mengharapkan kasih sayangnya dan mengharapkan ampunannya, serta mengharapkan dientaskan dari kehinaan, lumuran dosa, kehinaannya, keburukan yang kita lakukan, dan juga masih ada rasa khawatir akan keselamatan diri, karena kita tahu bahwa dosa-dosa yang kita lakukan yang sangat banyak, kalau Allah belum mengampuni, maka kita akan dihadapkan kepada musibah-musibah yang tentunya bisa menghancurkan kenikmatan, dan yang lebih berat lagi kalau itu musibah di akhirat kita nanti. Maka kita di satu sisi cinta dan rindu ingin ketemu Allah Ta'ala, cinta dan rindu kepada Allah sehingga ingin ketemu, tapi di sisi lain kita juga takut kalau nanti bertemu Dia masih membawa dosa-dosa yang belum diampuni, sehingga kita akan memperbanyak istighfar dan taubat dan berusaha untuk mengikuti segala keburukan yang kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan yang kita mampu, dan juga akan berusaha terus untuk memperbaiki diri demi hari esok yang lebih baik dari hari kemarin atau lebih baik dari hari ini, dan demi keselamatan diri kita dari murka Allah dan siksanya. Dan semua rasa itu adalah buahnya mengimani semua nama-nama Allah dan makna-makna yang ada pada nama-namanya, dan juga sifat-sifat Allah Ta'ala. Karena itu tidak ada yang berputus asa dari kasih sayang Allah, kecuali orang yang tidak beriman kepada nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim dan sifat rahmahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tidak ada pula orang yang merasa tinggi diri dan merasa sudah dijamin surga, kecuali orang yang memang lupa bahwa dirinya ini telah melakukan banyak kesalahan dan dosa, dan bahwa taubat di sisi Allah itu juga bersyarat, dan bahwasanya mudah saja bagi Allah Ta'ala untuk menghapus amal hambanya ketika seorang hamba itu memiliki kesombongan di dalam hatinya. Maka itu kita jangan sampai melupakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang sudah kita kaji bersama. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji dan selesai pada pertemuan yang lalu terus bermanfaat sampai akhir hayat, dan mudah-mudahan amalan hati kita kepada Allah Ta'ala adalah amalan hati yang sesuai dengan petunjuk yang ditunjukkan oleh makna-makna dari nama-nama Allah Ta'ala, sehingga kita dianggap sebagai hamba yang menjaga nama-namanya, menjaga hak-haknya yang ditunjukkan oleh nama-namanya, sehingga berhak dimasukkan ke dalam surga. Karena Nabi mengatakan, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya bagi Allah itu ada 99 nama yang barang siapa menghafal yang 99 itu maka masuk surga. Dan ahsa itu tidak sekedar menghafal, tapi juga menjaga hak-hak yang ditunjukkan oleh nama-nama itu. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Kemudian berikutnya kita akan mengkaji materi ringan meskipun sangat penting. Meskipun antum juga mungkin sering mendengar penjelasan-penjelasan dari apa yang akan disampaikan di dalam materi yang akan kita kaji bersama, tapi kita juga insya Allah menjadi tahu bagaimana sebenarnya pemahaman seorang imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita akan mengkaji kitab Wasiyatul Imam Asy-Syafi'i, Wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i, supaya kita juga tahu bahwa
Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu benar-benar imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu tidak menyelisih para imam-imam Ahlus Sunnah yang lainnya yang telah mendahului beliau, seperti Imam Maliki, Imam Hanafi, dan juga para imam-imam yang lain sebelum itu dari kalangan para imam Ahlus Sunnah di masa tabi'in dan juga di masa sahabat radhiyallahu anhum. Dan juga supaya kita tahu bahwa Imam Hambali, termasuk murid beliau, juga tidak menyelisih gurunya, tidak menyelisih Imam Syafi'i. Demikian juga para ulama dalam mazhab Hambali seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu tidaklah menyelisih Imam Syafi'i, dan seterusnya. Ini supaya kita faham dan pemahaman kita selama ini apakah sesuai dengan Imam Syafi'i. Kita akan jadi tahu setelah mengkaji wasiat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala insyaallah. Baik. Wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini kitab ditahqiq oleh Syekh Sa'duddin bin Muhammad Al-Kibbi, dan di muqaddimah dari penulis disampaikan, setelah beliau menyampaikan muqaddimah innal hamdalillah sampai amma ba'du, beliau mengatakan fa innal wasiyata sunnah an Rasulillah, sesungguhnya menyampaikan wasiat adalah sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsu asa ummatahu bi kitabillahi azza wajal, di mana Nabi telah mewasiatkan kepada umatnya agar berpegang dengan kitab Allah azza wajal. Faqad sa'ala Talhah bin Musarrif, sungguh telah bertanya Talhah bin Musarrif Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu an, kepada Abdullah bin ibn Abi Aufa radhiyallahu an, hal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ausa, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa memberi wasiat? Faqala la, jawab beliau tidak, la. Fakultu, maka saya katakan, kaifa kutiba 'alan nas al-wasiyah au umiru bil wasiyah, terus bagaimana bisa diwajibkan atas manusia untuk berwasiat atau mereka diperintahkan untuk berwasiat? Qala, jawab beliau, ausa bi kitabillah, Nabi itu berwasiat dengan kitab Allah, ya, berwasiat dengan kitab Allah, yakni supaya berpegang dengan kitab Allah Al-Quran. Ini diriwayatkan Imam Bukhari, hadis yang ke-2740 dalam Kitabul Wasaya, bab kitab tentang wasiat-wasiat, babul wasaya wa qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiyatur rajul maktubah indahu, bab tentang wasiat-wasiat dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa wasiat seseorang itu tertulis di sisinya, yakni orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, supaya tidak tidur kecuali sudah menulis wasiatnya, diletakkan di sisinya atau di dekat kepalanya. Wa wassa Ibrahimu qablahu banihi, dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga telah berwasiat sebelum Nabi kita kepada putra-putra Nabi Ibrahim. Maka Allah Ta'ala berfirman menghikayatkan tentang hal itu. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 132, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya bunayya innallaha ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat dengannya kepada keturunannya, dan juga Nabi Ya'qub berwasiat kepada keturunannya, yakni Bani Israel, wahai keturunanku,
sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama, telah memilihkan untuk kalian agama, yakni Islam, maka janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan muslimun, yakni sebagai orang-orang Islam. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu telah memberi wasiat juga kepada keturunannya, dan demikian juga cucu Nabi Ibrahim, yakni Nabi Yakub, punjernya Bani Israel, itu juga berwasiat kepada keturunannya, dan mereka berwasiat dengan tauhid, berwasiat dengan wasiat Islam, supaya keturunannya berpegang teguh dengan Islam, dengan agama Allah, agama tauhid al-Islam, dan jangan sampai mati kecuali dalam keadaan berpegang dengan Islam. Dan Allah juga menghikayatkan tentang Nabi Yakub alaihissalam. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ataukah kalian itu menjadi saksi ketika Yakub kedatangan kematiannya, di mana Yakub menjelang kematiannya mengatakan kepada keturunannya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggal aku nanti? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Maka keturunan Nabi Yakub, yakni Bani Israel, ini mengatakan, kami akan menyembah, kami akan tetap menyembah sembahanmu wahai ayah, dan juga sesembahannya nenek moyangmu, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq, yaitu sesembahan yang esa, yang satu, yakni Allah. Wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepada Allah kami akan berserah diri, dan kami kepada Allah itu berislam, yakni berserah diri dengan mentauhidkan Dia. Karena makna Islam adalah al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyad lahu bitta'ah wal bara'ah minasyirki wa ahli, yakni berserah diri, tunduk patuh kepada Allah dengan mentauhidkan Dia, dan tunduk patuh kepadanya dengan mentaatinya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan ahli syirik. Itulah makna Islam. Jadi ayat ini juga menunjukkan bahwa Nabi Yakub alaihissalam itu juga berwasiat kepada keturunannya. Karena itu membuat wasiat itu sunnah para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya agar berwasiat. Adapun Nabi kita wasiatnya sangat banyak, dan wasiatnya yang paling sempurna adalah wasiat agar umat ini berpegang teguh dengan kitab Allah Al-Quran dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qad istabada al-amal bil wasiyah 'anil anbiya' wa 'anis sahabah wa 'anil khulafa'ir rasyidin wa ghairihim minas sahabah radhiyallahu anhum wa tabi'ahum bidzalika al-ulama'u khulafan 'an salafin. Dan sungguh mengamalkan wasiat itu telah menyebar, telah masyhur dari kalangan para nabi dan para sahabat dan para khulafaur rasyidin, dan selain mereka dari kalangan sahabat nabi, dan juga orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu para ulama belakangan karena meniru para ulama pendahulunya. Itu telah mengamalkan dengan membuat wasiat. Wal wasiyah min tamami nasihah lillahi wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam wa lil muslimin. Dan wasiat, berwasiat itu memang termasuk kesempurnaannya nasihat. Karena wasiat ini nasihat yang ditekankan supaya tidak dilupakan sepanjang hayat, dan bahkan supaya nasihat yang berupa wasiat itu diwariskan atau disampaikan kepada generasi berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Itulah makna wasiat, lebih dari sekedar nasihat, bahkan penyempurnanya nasihat. Di mana
Berwasiat itu termasuk kesempurnaannya nasihat. Nasihat untuk membela hak-hak Allah. Nasihat untuk membela hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga wasiat itu adalah kesempurnaan nasihat untuk kaum muslimin secara umum agar kaum muslimin bisa mendapatkan haknya sebagaimana kaum muslimin melaksanakan kewajibannya masing-masing. Wa minat tawasi bil haq was sabri bainal mu'minin. Dan juga wasiat itu termasuk berupa saling memberi wasiat dengan kebenaran dan dengan kesabaran di antara kaum mukminin, atau isi wasiat itu adalah kebenaran dan perintah untuk sabar, untuk disebarkan wasiat itu antara kaum mukminin sebagaimana Allah kabarkan tentang hal itu di dalam kitabnya yang mulia, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu sungguh dalam kerugian, sungguh dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, yakni yang berilmu tentang keimanan dan komitmen dengan ilmu itu, meyakini kebenaran ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya itu, dan mereka mengamalkan amalan yang saleh, yakni mengamalkan ilmu sesuai petunjuk dalam Quran dan Sunnah, dan mereka saling berwasiat dengan kebenaran, dan mereka saling berwasiat untuk bersabar. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atas makhluknya selain surat ini, niscaya surat ini sudah mencukupi untuk mereka. Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atas makhluknya selain surat Al-Asr ini, niscaya surat Al-Asr ini sudah mencukupi untuk mereka, yakni mencukupi untuk menjelaskan apa yang wajib dilaksanakan oleh manusia supaya tidak merugi hidupnya, yaitu kewajiban mengilmui syariat Allah, mengilmui ilmu syar'i, yakni mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal dinul Islam, dan mengamalkannya sebagai perwujudan amal saleh, dan juga saling berwasiat dengan kebenaran, berarti mendakwahkannya, dan saling berwasiat untuk bersabar supaya tetap bisa sabar istiqomah sampai akhir hayatnya. Kemudian seandainya rinciannya itu dijelaskan dalam sunnah, Quran isinya adalah surat ini saja, ya, atau hujjah untuk memberi kewajiban kepada manusia cukup surat ini, itu sudah mencukupi secara globalnya. Wa ma ahwajal muslimin ila ayatadabbaru ma'ani hadhihi suratil karimah fi hadzal waqti bidzat alladhi tata'amara alaihim fihi quwa rahibah min syatta anha'il ardi limahqihim wa itfa'i nuri dinihim. Dan alangkah butuhnya umat Islam kepada pemahaman terhadap makna-makna dalam surat yang mulia ini, yakni surat Al-Asr ini, di waktu sekarang ini terutama, di mana saat ini yang menguasai atas kaum muslimin adalah kekuatan yang menakutkan dari berbagai penjuru bumi, karena mereka yakni ingin menghapus kaum muslimin atau memadamkan cahaya agama kaum muslimin. Ma ahwajahum ila ayadzakaru daiman anna kulla insan khasir illam tatawaffar fihi hadhihi sifat. Betapa butuhnya umat Islam untuk selalu mengingat bahwa setiap manusia pasti merugi apabila tidak terpenuhi padanya sifat-sifat ini, sifat-sifat yang 4 ini,
yaitu akidah sahihah, akidah yang benar karena telah mengilmui agama ini dengan benar, mengenal Allah dengan benar, mengenal Nabi dengan benar, dan mengenal dinul Islam dengan benar, sehingga terbentuk akidah yang benar. Dan juga suluk mustaqim, jalan hidup yang lurus, karena dipenuhi dengan amal saleh sesuai petunjuk Allah dan Rasul, menghindari semua amal yang buruk yang menyimpang dari agama Allah dan Rasul. Dan itulah amal saleh. Wa da'wah ila Allah ala basirah. Dan juga yang ketiga, yaitu berdakwah, mengajak manusia untuk mengabdi kepada Allah atas dasar hujjah yang nyata, atas dasar dalil yang jelas. Wa sabrin ala wa'waratit tariq. Dan yang keempat, bersabar atas segala rintangan yang menghadang di perjalanan menuju ridha Allah dan surganya, perjalanan melaksanakan 3 kewajiban tadi. Ya. Alangkah butuhnya kaum muslimin kepada pemahaman terhadap surat ini yang berisi 4 kewajiban itu. Innahum mad'uun ila ayatamassaku bil aqidatil haqqah. Sesungguhnya kaum muslimin diseru, yakni dengan surat tadi, agar berpegang teguh dengan akidah yang benar, berpegang teguh tanpa bisa dibeli dan ditawar. Akidah Islam harga mati, ya, jangan dilepas sampai mati. Allati akramahumullah biha wa hadahum ilaiha, yang Allah telah memuliakan orang-orang beriman dengan akidah yang benar dan menunjuki mereka kepada akidah yang benar, yakni generasi para sahabat radhiyallahu anhum telah ditunjuki oleh Allah kepada akidah yang benar dan dimuliakan Allah dengan akidah yang benar. Wallati tattani'u ilaiha al-insaniyah wa la takadu tahdha biha. Dan yang tatatalla'a ilaiha al-insaniyah, tatatalla'u ilaiha al-insaniyah wa la takadu tahdha biha, di mana kemanusiaan itu sangat, yakni membutuhkan, namun hampir-hampir tidak bisa, atau kemanusiaan itu telah melihat akidah yang benar dan bagaimana pengaruhnya terhadap kemuliaan manusia, yakni di masa kejayaan dan keemasan kaum muslimin dipimpin oleh Nabi kemudian oleh Khulafaur Rasyidin, di mana kemanusiaan melihat hal itu dan tidak bisa melampauinya. Walati hiya athmanu syai'in al-yawma fi hadil dunya, yang akidah yang benar itu merupakan sesuatu yang paling berharga pada saat ini, paling berharga di muka bumi. Wa hum mad'uuna aidan ila ayyahmilu anfusahum 'ala al-a'mali as-salihah al-mardiyah fi itari syar'illah al-mutahhar al-'adil. Dan kaum muslimin itu juga diseru agar mengemban atau membawa diri untuk mengamalkan amalan-amalan yang saleh yang diridhoi sesuai koridor syariat Allah yang disucikan lagi adil ini. Wa ila an takuna ladaihim rahafatul hissil islami alladhi yadfa'uhum ilal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan diseru, umat Islam ini diseru agar memiliki, yakni kesungguhan, semangat keislaman yang bisa mendorong mereka
untuk memerintahkan kebaikan dan melarang dari kemungkaran, berdakwah, mengajak manusia untuk mengilmui syariat dan menerapkannya dalam kehidupan. Wa ayastaqimu ala dzalika sabirin muhtasibin mahma ta'arradu fi sabili dzalika ila al-mihani wal masa'ib wal balaya. Inna dzalika yadmanu lahumul falah wan najah. Dan bahwasanya kaum muslimin juga diseru agar istiqamah di atas jalan itu dalam keadaan bersabar dan berharap pahala. Apapun yang menghadang di jalan melaksanakan kewajiban itu, berupa berbagai cobaan, berbagai musibah dan bala, sesungguhnya hal itu akan menjamin bagi mereka adanya kebahagiaan, keberuntungan dan keselamatan. Amma maujatut taqaddum al-mati allati tahtajul alam fahiya in uriyat an hadis sifat mu'addiyah bil insan wal insaniyah. Adapun kemajuan atau gelombang kemajuan materi yang dibutuhkan oleh alam, maka jika kosong dari sifat-sifat ini, yakni 4 sifat seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Asr, maka hanya akan menjerumuskan manusia, yakni menjerumuskan manusia, yakni kepada kerugian dan juga kemanusiaan. Baik. Waqad aujaballahu azza wa jalla 'alal ulama ma lam yujibhu 'ala 'ammatil mu'minin. Dan sungguh Allah telah mewajibkan kepada para ulama kewajiban-kewajiban yang tidak Allah wajibkan kepada keumuman kaum mukminin. Minha, di antara kewajiban atas ulama adalah al-bayan li hadzal din, penjelasan, memberi penjelasan tentang agama ini. Allah mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 187, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu linnas wa la taktumunah. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari orang-orang yang telah diberi kitab berupa latubayyinunnahu linnas wa la taktumunah. Perjanjian itu isinya, karena kamu mau menerima kitab ini atau karena kamu harus mengemban kitab ini, maka kamu sungguh mau menjelaskannya kepada manusia dan kamu tidak boleh menyembunyikannya. Dan itu adalah kewajiban orang-orang yang mewarisi ilmu dari kitab Al-Quran, wajib menjelaskan isi Al-Quran kepada manusia dan haram menyembunyikan ajaran kitab kepada manusia. Bahkan Allah Ta'ala telah mengancam orang-orang yang menyembunyikan kebenaran dan tidak mau menjelaskan kebenaran kepada manusia, khususnya ketika kebenaran atau penjelasan tentang kebenaran itu dibutuhkan oleh manusia, terutama lagi di zaman fitnah, di zaman banyaknya godaan dan banyaknya kesesatan. Maka barang siapa yang menyembunyikan kebenaran dan tidak mau menjelaskannya kepada manusia walau berisiko, maka ancamannya terlalu berat. Ancamannya terlalu berat. Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 159, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa penjelasan dan petunjuk setelah kami jelaskannya kepada manusia dalam kitab, mereka orang-orang yang menyembunyikan itu akan dilaknat oleh Allah
dan dilaknat pula oleh semua yang bisa melaknat. Ayat ini menunjukkan haramnya menyembunyikan keterangan dan petunjuk yang telah Allah turunkan di dalam Al-Quran, menyembunyikannya dari manusia. Walau alasan menyembunyikannya adalah karena takut kalau dicela manusia atau dikucilkan oleh manusia atau dimusuhi oleh manusia. Orang yang menyembunyikan kebenaran itu diancam laknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan juga akan dilaknat oleh siapapun yang bisa melaknat. Dan ini ancaman yang sangat berat, dan semua dosa yang ancamannya adalah laknat itu adalah kategori dosa besar, bukan dosa kecil, bukan dosa kecil. Waqad qama Asy-Syafi'i rahimahullah bihadzal haqqi wal wajibi fa abana ad-din wa nasara sunnata wa tasadda lil mutakallimin wa ma zala kadzalik hatta atahu al-yaqin. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah telah berdiri tegak melaksanakan hak ini dan kewajiban ini. Maka beliau telah menjelaskan tentang agama ini dan telah menolong sunnah Nabi dan telah menghadang para ahli ilmu kalam, yakni para ahli filsafat dan tasawuf. Wa ma zala kadzalika hatta atahul yaqin. Dan terus menerus beliau demikian hingga datang kepada beliau kematian. Wa kana rahimahullah qad taraka lana minal ilmi nafi' ma yashfil alil wa yan'ashil saqim walau lam yatruk lana siwa kitabihi al-mawsum bil risalah lakafa Syafi'i qiyaman bitarikah sayyidil mursalin kaifala wa huwa kitabun lam yusbaq ilahi wa kullu alladhina ja'u min ba'dihi iyalun alaihi. Dan Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmati selalu beliau, sungguh telah mewariskan kepada kita ilmu yang sangat manfaat, yang bisa yakni menyembuhkan orang yang sakit, dalam artian memuaskan orang yang membutuhkannya. Dan seandainya beliau tidak mewariskan untuk kita selain kitab beliau yang diberi nama Ar-Risalah, niscaya cukup bagi Imam Syafi'i itu dalam melaksanakan kewajiban untuk mewariskan warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin. Bagaimana tidak, kitab Ar-Risalah adalah kitab yang belum pernah ditulis seperti itu sebelumnya, dan orang-orang yang datang setelahnya itu sangat membutuhkan kitab itu. Wa ta'ti hadhil wasiyah ishaman minhu fi an-nushi ba'da al-maut, di anna al-wasiyah al-maqsudah huna at-tasarruf ba'da al-maut fasattara fiha aqidatah fi rabbil alamin wal anbiya wal mursalin wal qadar wa umuril ghaib wa ma jara bainal mu'minin min khilafat. Dan datang wasiat ini sebagai bentuk sumbangsih dari beliau di dalam menasihati setelah kematian, karena wasiat yang dimaksud dengannya adalah apa yang harus dilakukan setelah kematian seseorang. Maka beliau menulis di dalam wasiat ini akidah beliau tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Rabbil Alamin, dan juga tentang para nabi dan para rasul, dan juga tentang takdir, dan tentang perkara-perkara gaib, dan juga tentang apa yang telah terjadi di antara kaum mukminin berupa khilaf, yakni perbedaan pendapat. Fakanat raddan 'alal mulhidin wal mu'attilin. Maka wasiat Imam Syafi'i ini berisi juga bantahan atas orang-orang ateis dan juga para penolak sifat, wa qam'an li afkar wa aqaid al-jabriyah wal qadariyah al-ghalin, dan juga sebagai bentuk kontra terhadap pemikiran-pemikiran dan akidah-akidah Jabriyah dan Qadariyah yang melampaui batas,
wa ta'kidan ala aqidati ahli sunnati wal jamaah fi sahabah al-qatilin wal maktulin, dan sebagai penguat atas akidah ahli sunnah wal jamaah yang memiliki keyakinan yang benar tentang para sahabat, baik yang memerangi maupun yang membunuh maupun yang terbunuh, dan wa annahum jami'an, yakni dalam kisah perang Siffin, wa annahum jami'an qad radiya anhum rabbul alamin ma ilmihi bi annahum sayaqtatilun mujtahidin wa ma'jurin insyaallah rabbul alamin, dan bahwasanya para sahabat semuanya telah diridhoi oleh Rabbul Alamin ketika Allah juga sudah mengetahui bahwasanya para sahabat Nabi akan berperang saling membunuh karena beristihad, dan mereka diberi pahala insyaallah Rabbul Alamin, dan kesalahan mereka diampuni tentunya. Tsumma khatama wasiyatahu bil hathi 'ala iltizami sunnah. Kemudian Imam Syafi'i juga menutup wasiatnya dengan anjuran atau dorongan agar kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi, wal istima' 'alal haq, dan agar bersatu padu di atas kebenaran, wa tahdhir minal furqah wal ibtida' fid din, dan beliau juga memperingatkan supaya kita menjauhi perceraian dan menjauhi perbuatan membuat ajaran baru dalam agama. Tsumma awsa bima yakhussuh 'indal ihtidar. Kemudian Imam Syafi'i juga berwasiat dengan apa yang khusus berkaitan dengan diri beliau ketika menghadapi kematian. Wa dzakarahum bima yakhfa anhum min ta'ahudis syarib wal atfal. Dan Imam Syafi'i juga mengingatkan mereka tentang apa yang kadang-kadang tersembunyi bagi mereka atau tidak diperhatikan oleh mereka, berupa menjaga tipisnya kumis dan menjaga pendeknya kuku. Wa bima yufidu an takuna al janazatu ala sunnati khatamil mursalin, dan wasiat-wasiat yang menunjukkan bahwa supaya jenazah itu menghadap Allah atau dikubur itu dalam keadaan di atas sunnah, yakni kukunya dipotongi, kumisnya ditipiskan, kemudian jenggotnya tetap dipanjangkan. Ya, pokoknya menghadap Allah dalam keadaan mengamalkan sunnah penutup para nabi, yakni sunnah Nabi SAW. Fakanat haqqan wasiyah jami'ah yantafi'u bi ahlul ilmi wa tullabul mubtadi'un kaifa la wa hiya taqridun min alimin jalil. Maka wasiat beliau ini adalah benar-benar wasiat yang mencakup dan bermanfaat bagi ahli ilmu dan para pencari ilmu yang pemula juga. Bagaimana tidak, wasiat ini merupakan wasiat yang dipuji dari seorang alim yang mulia, sebagaimana ahli syair berkata, wan nushu yahlu in ata min rasyidi wa aladdu minhu idza ata min arsyadi. Nasihat itu akan manis, akan terasa manis jika datang dari orang yang lurus di atas petunjuk, dan lebih lezat lagi dari itu apabila datang dari orang yang lebih lurus lagi. Ini adalah muqaddimah tentang wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i yang akan disampaikan di dalam buku ini, dan gambaran global isi wasiat itu apa saja. Ya. Ini Isya, silahkan adzan dulu, nanti kita cicil pengenalan kita terhadap Imam Syafi'i sebelum kita baca wasiatnya insyaallah.
Baik. Terjemah Al-Imam Asy-Syafi'i, biografi Imam Asy-Syafi'i. Sekilas tentang biografi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nama Al-Imam Asy-Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abd Yazid bin Hashim, ya. Dari sinilah nasabnya Imam Syafi'i bertemu dengan nasabnya Nabi kita Muhammad SAW, yakni pada Hashim. Dan sehingga Imam Syafi'i juga kadang dikatakan Al-Hashimi, ya. Nabi kita kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dan beliau adalah seorang imam, alimul asr, yakni orang alimnya di masanya, nasirul hadis, pembela hadis, faqihul millah, orang yang sangat ahli fikih di kalangan agama ini atau di dalam agama ini. Dan kunyah beliau adalah Abu Abdullah, bapaknya Abdullah Al-Qurashi. Beliau keturunan suku Quraisy Asy-Syafi'i. Wulida fi Gaza, beliau dilahirkan di Gaza, Palestina. Tsumma rahilat bihi ummu ila Makkah wa ibnu amain. Jadi beliau dilahirkan tahun berapa? Tahun 150.
ya, di Gaza. Kemudian ibu beliau rela melakukan perjalanan jauh, bepergian ke Makkah. Ketika itu Imam Syafi'i diajak, ketika itu berusia 2 tahun. Ya. Jadi Imam Syafi'i ini yatim ya. Ayahnya meninggal sebelum kelahiran beliau. Fanasha'a biha. Maka Imam Syafi'i tumbuh kembang di Makkah. Wa ta'allama ar-ramya. Beliau berlatih memanah sejak kecil, latihan manah. Walazimahu, dan beliau yakni tekun berlatih manah itu hatta kanat yusibu minal ashrah tis'ah, sehingga beliau itu kebiasaannya kalau memanah, kalau melepas 10 anak panah yang mengenai sasaran itu 9, ya. Jadi yang meleset cuma 1. Ini luar biasa. Kita yang sudah biasa belajar manah tahu ya, ternyata manah itu bukan gampang untuk pas ya. Untuk pas itu enggak gampang. Kadang 10 anak panah kita lepaskan atau saklosen 12, yang kena cuma 1 atau 2 ya. Kemudian talabuhu lil ilm, pencarian ilmu yang dilakukan oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa talabal ilma mundu sighar, beliau mencari ilmu sejak kecil. Berkata al-Imam Al-Humaidi, yakni murid al-Imam Asy-Syafi'i, sami'tu Syafi'i yaqul, aku pernah mendengar Imam Syafi'i berkata, kuntu yatiman fi hujri ummi, aku dahulu itu dalam keadaan yatim, berada dalam asuhan ibuku. Walam yakun laha ma tu'tini lil muallim, ibuku tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada sang guru atau pengajar untukku. Wa kana al muallim qad radiya minni an aquma ala sibyan idza ghaba wa ukhaffif anhu, dan tapi sang guru, yakni guruku, itu sungguh ridho padaku, yakni untuk saya mondok atau belajar kepada beliau tanpa bayar gitu ya. Ikut makan tapi enggak bayar gitu ya. Ya, tapi saya bertugas atau saya bekerja dengan ngurusi anak-anak kecil apabila guruku lagi tidak ada, dan aku meringankan beban beliau dengan cara itu. Hafizal Quran wa umruhu 7 sinin. Imam Syafi'i telah hafal Al-Quran, hafal luar kepala, ketika umurnya 7 tahun. Ketika umurnya 7 tahun. Wa hafizal Muwatta wa huwa ibnu Asyar. Beliau hafal kitab Imam Malik, Muwatta, Al-Muwatta, kitab Imam Malik, kitab hadis dan fikih. Ini ketika umur 10 tahun. Wa aniya bil lughah wa sya'r, dan beliau sangat perhatian kepada bahasa, ilmu bahasa, dan juga wa sya'r, dan syair, yakni syair-syair bangsa Arab. Berkata al-Imam Al-Mubarrad, kana Syafi'iyyu min asy'arin nas wa adabin nas wa a'rafihim bil qira'at. Adalah Imam Syafi'i itu termasuk manusia yang paling ahli syair dan paling ahli sastra, dan juga manusia yang paling tahu tentang qiraat, yakni bacaan-bacaan, yakni Al-Qur'an. Ya. Wa balagha min ihtimamihi bil waqti hirsan 'ala al-intifa'i bih annahu jazza'a al-lail fa thuluthuhu al-awwal yaktub wa tsani yusalli wa tsalits yanam. Dan perhatian Imam Syafi'i terhadap waktu itu
begitu rupa dalam ambisi untuk memanfaatkan waktu, di mana beliau itu membagi malam itu menjadi 3. Sepertiga awal untuk menulis, sepertiga yang kedua untuk sholat, dan sepertiga yang ketiga untuk tidur. Ya. Dan itu beliau rutinkan, karena itu karya-karya beliau sangat banyak. Tamassuku bis sunnah wal athar, bagaimana berpegang teguhnya Imam Syafi'i kepada sunnah dan riwayat, yakni dari Nabi ataupun para sahabat. Wa qad kana Syafi'i rahimahullah min a'lamin nas bi ma'anil Qur'an was sunnah. Adalah Imam Syafi'i rahimahullah termasuk manusia yang paling tahu tentang makna-makna Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa min asyaddin nasi tamassukan bihima, termasuk manusia yang sangat berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Wa kana min ahsani nasi tawajuhan lil ilmi war raghbah fil khair, dan beliau termasuk manusia yang paling bagus di dalam sikap menghadapnya kepada ilmu dan juga dalam kecintaannya kepada segala kebaikan. Wa kana yaqul, dan beliau pernah mengatakan, wadittu anna an-nasa ta'allamu hadzal ilma wa la yunsabu ilayya syai'un minhu abada fa ujaru alaihi wa la yahmadunani. Yakni kata beliau, aku itu sebenarnya senang apabila manusia itu mempelajari ilmu ini, yakni ilmu yang kusampaikan ini atau yang kutulis ini, namun tidak ada satupun dari ilmu ini yang dinisbatkan kepada saya selamanya. Kemudian aku diberi pahala atas penyampaian ilmu ini, namun mereka tidak perlu memuji saya. Jadi saya senang seandainya manusia mempelajari ilmu ini, ilmu yang beliau sampaikan, ilmu yang beliau ajarkan, tanpa ada satupun ilmu yang dinisbatkan kepada saya, yakni semuanya dinisbatkan kepada Nabi, kepada sahabat, kepada tabi'in, yakni tidak ada yang dinisbatkan kepada saya, sehingga saya dapat pahala karena menyampaikan, karena mengajarkan, tapi saya tidak dipuji. Yang dipuji biarlah Nabi atau yang menjadi sumber ilmu yang awal. Wa kana yaqul, dan beliau mengatakan, kullu ma qultuhu fa kana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli mimma sahha fa huwa aula wa la tuqalliduni. Imam Syafi'i mengatakan, semua yang pernah kukatakan apabila dari Rasulullah SAW ada yang menyelisih perkataanku, yakni apabila ada hadis dari Nabi SAW menyelisih perkataanku, menyelisih pendapatku dari apa-apa yang sahih dari Nabi, maka apa yang sahih dari Nabi itu lebih berhak untuk diikuti, dan jangan kalian ikut-ikutan kepadaku. Ya, jangan kalian taklid, ikut-ikutan padaku. Jadi beliau melarang taklid buta. Beliau juga menjunjung tinggi hadis Nabi yang sahih, di mana beliau sudah berpesan, semua perkataan yang pernah beliau sampaikan, semua pendapat yang pernah beliau sampaikan, apabila menyelisih perkataan Nabi SAW, maka supaya perkataan Nabi itu yang diambil dan dipegang, dan jangan sampai kita ikut-ikutan beliau. Waqala, dan beliau juga mengatakan, mata rawaitu an Rasulillah SAW hadisan sahihan walam akhud bihi fa ushhidukum anna aqli qad dhahaba. Kapan saja aku meriwayatkan dari Rasulullah SAW suatu hadis yang sahih, namun aku tidak berpegang dengan hadis yang sahih itu, maka aku persaksikan kepada kalian bahwa akalku saat itu berarti telah hilang. Berarti aku tuh sudah pikun, jangan dianggap lagi. Jadi kata beliau, kapan saja kok sampai aku meriwayatkan hadis dari Nabi, hadis yang sahih, kemudian aku ternyata tidak berpegang pada hadis itu, tidak berpendapat dengan hadis itu,
atau tidak sependapat dengan hadis itu, maka ketahuilah bahwa saat itu berarti akalku sudah hilang, berarti aku sudah pikun. Jangan kau anggap lagi aku. Itu maksudnya. Wa kana yaqulu li Ahmad bin Hanbal, dan Imam Syafi'i pernah berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, antum a'lamu bil akhbari sihah minna, fa idza kana khabara sahihin khabarun sahihun fa'alimni hatta adhaba ilaihi kufiyan kana aw basriyan aw syamiyan. Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali termasuk murid beliau, kamu hai Ahmad bin Hanbal lebih tahu tentang kabar-kabar yang sahih, yakni hadis-hadis yang sahih daripada kami. Maka apabila ada suatu kabar yang sahih, yakni hadis yang sahih, beritahukan padaku hingga aku pergi menuju sumbernya, baik itu hadis dari Kufah atau dari ulama Kufah atau dari ulama Basrah atau dari ulama Syam, ya, baik penyampai hadis itu dari Kufah atau Basrah, Irak, ya, atau Syam, ya, maka akan kudatangi. Ini menunjukkan betapa pada saat itu kan untuk mendatangi dari Makkah misalnya menuju Kufah sangat jauh. Dari Kufah ke Basrah juga jauh, apalagi ke Syam jauh. Dan kendaraannya saat itu bukan mobil, lewat tol bisa, ndak ada tol, ndak ada mobil. Adanya onta kalau untuk perjalanan jauh ribuan kilometer itu. Wa balagha min tamassuki bil hadis annahu awsa bil tizami ashabi, dan termasuk, ya, apa yang menunjukkan betapa maksimalnya beliau dalam berpegang teguh dengan hadis, bahwa beliau mewasiatkan agar, ya, para sahabatnya itu melazimi wasiat itu, di mana beliau mengatakan alaikum bi ashabil hadis, yakni agar kita melazimi para ahli hadis, para ulama hadis. Beliau mengatakan alaikum bi ashabil hadis fa inhum atharun nasi sawaba, wajib bagi kalian untuk berpegang dengan para ahli hadis karena mereka adalah manusia yang paling banyak benarnya. Wa qala, beliau mengatakan idza ra'aita rajulan min ashabil hadis fa ka'annama ra'aita rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam jazahumullahu khaira hafidhu lana al-asla falahum alaina al-fadlu. Apabila kau melihat seseorang dari kalangan para ahli hadis, maka seakan-akan Anda melihat seorang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah membalasi kebaikan kepada para ahli hadis. Mereka telah menjaga untuk kita ajaran yang asli, yakni dari Nabi, maka bagi mereka ada keutamaan di atas kita. Para ahli hadis ada keutamaan di atas kita. Ini disebutkan perkataan Imam Syafi'i dalam kitab yang disusun oleh Imam Ibnu Katsir, yakni Al-Bidayah wa Nihayah, dan juga Al-Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala. Dan Imam Syafi'i juga menyusun bait syair yang sangat indah dalam bab ini. Beliau mengatakan kullul ulumi siwal qur'ani mushghilatun illa al hadis wa ilmul fiqhi fid dini. Al ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzalika waswasu syayatini. Semua ilmu selain Al-Qur'an adalah menyibukkan, kecuali hadis dan ilmu fikih dalam agama. Ilmu adalah yang dikatakan di dalamnya itu haddatsana, yakni ilmu riwayat yang jelas dari Nabi,
Adapun selain itu hanyalah was-was atau bisikan dari para setan. Ya. Ini disebutkan atau dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah. Ini juz 10 halaman 254. Dan juga dalam Dewan Asy-Syafi'i halaman 88. Dan beliau juga melarang dari ilmu kalam. Wa kana syadidal karahah lil kalam wa ma ahdatsahu an-nas minal falsafah. Beliau sangat benci kepada ilmu kalam dan ilmu yang dibikin-bikin oleh manusia berupa ilmu filsafat. Wa kana yanha anhu, beliau melarang dari ilmu tersebut. Wa yaqulu, maka beliau mengatakan, la ayyulqiyallahu al-'abda bi kulli dhanbin ma khala syirk billah khairun lahu min ayyalqahu la ayyalqallaha al-'abdu bi kulli dhanbin ma khala syirku billah ma khala syirki billah khairun lahu min ayyalqahu bi syai'in minal ahwa. Sungguh seorang hamba bertemu Allah membawa segala dosa selain syirik, itu lebih baik baginya daripada bertemu Allah membawa dosa berupa ahwa. Ahwa itu maksudnya adalah akidah yang bid'ah yang diambil dari ilmu yang itu hasil dari hawa nafsu, yakni ilmu kalam dan ilmu filsafat. Dan berkata juga beliau, hukmi fi ahlil kalam ayudrabu bil jarid wa yuhmalu alal ibil wa yutafu bihim fil asyair wa yunada alaihim hada jaza'u man tarakal kitab wa sunnah wa aqbala alal kalam. Hukumanku terhadap ahli kalam, yakni ahli filsafat, adalah dipukuli dengan pelepah kurma dan diusung di atas onta atau dinaikkan di onta dan dikarak atau dikelilingkan di kampung-kampung, di perkampungan, seraya atau di tempat keramaian, seraya diseru pada mereka, inilah balasan orang yang meninggalkan kitab dan sunnah dan menghadap kepada ilmu kalam atau berpaling dari Quran dan sunnah malah menghadap kepada ilmu kalam. Ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i benar-benar belani Al-Quran dan As-Sunnah dan antipati kepada semua ilmu yang menyelisih Quran dan Sunnah. Baik. Tentang beberapa hal yang berkaitan dengan beliau atau biografi beliau, kemudian juga pujian para ulama kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, ini insyaallah mungkin kita baca pada pertemuan yang akan datang. Kemudian kita masuk pada dalam isi kitab, yakni wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang berisi terutama tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, mungkin demikian yang bisa disampaikan, dan karena banyak yang sudah siut-siut, maka kiranya tidak perlu dibuka tanya jawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.